Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi System Wide Concept pada SAP Overview Unit 3. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Muhammad Fauzi Nur Fadila, lalu ada rekan saya Muhammad Bayhaki, lalu ada Waude Nur Alia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi presentasi. Next. Itu System-wide Concept. System-wide Concept merupakan konsep dasar yang digunakan SAP untuk mempresentasikan struktur perusahaan dan proses bisnis di dalam sistem. Konsep ini menjadi fondasi yang harus dipahami sebelum menggunakan modul SAP seperti Sales, Finance, atau Human Resource. Tujuan utamanya adalah memastikan proses bisnis berjalan terintegrasi, akurat, dan efisien di seluruh Indonesia. Lalu ada 4 yang harus kita pahami, yaitu ada organisasional elemen, master data, transaction, dan IDs. Lalu organization element ini adalah struktur organisasi yang digunakan SAP untuk memetakan perusahaan ke dalam sistem. Setiap elemen memiliki fungsi spesifik yang menentukan bagaimana data dikelola dan siapa yang bertanggung jawab. Elemen fungsi, lalu klien yaitu tingkat tertinggi perusahaan, company code yaitu unit akuntansi atau legal, plan lokasi produksi atau distribusi, storage location lokasi penyimpanan barang, lalu sales organization pengelolaan penjualan, dan yang terakhir ada distribution channel jalur distribusi produk. Lalu semua itu memudahkan pengelolaan data, mendukung proses lintas departemen, dan menentukan tanggung jawab setiap unit. Next. Lalu ada hierarki organisasional elemen. Struktur hierarki ini membantu SAP mengetahui data berasal dari unit mana dan digunakan oleh siapa. Setiap level memiliki cakupan yang semakin spesifik. Di lapisan pertama ada plan dan sales ORG, plan, lalu ke storage, sales, lalu distribusi. Lalu di lapisan yang tengah, yang kedua ada company code, unit keuangan perusahaan. Lalu yang terakhir ada client, identitas sistem tingkat tertinggi. Contoh nyata dalam sistem IDs ini yaitu client, IDs, lalu ke company code yaitu Indonesia, plan-nya gudang Bandung, storage location-nya rak A01. Struktur ini memastikan setiap transaksi dapat ditelusuri hingga ke unit terkecil dalam organisasi. Next. Lalu di sini ada master data. Master data adalah data utama yang dibuat satu kali dan digunakan berulang kali oleh berbagai proses bisnis. Dengan pendekatan terpusat ini, SAP mengurangi duplikasi data dan menjamin konsistensi informasi di seluruh modul. Yang pertama ini ada Customer Master, menyimpan seluruh informasi pelanggan yang dapat diakses oleh modul, Sales, Finance, dan Distribution secara bersamaan. Lalu ada Material Master, menyimpan data lengkap tentang produk atau material yang digunakan oleh modul Production, Sales, dan Purchasing. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bayhaki. Oke, selanjutnya adalah contoh master data yang memungkinkan pengguna tidak perlu menginput data yang sama berulang kali. Setiap jenis master data memiliki bidang informasi yang spesifik sesuai fungsinya. Customer Master berisi informasi lengkap pelanggan, yaitu nama pelanggan, alamat pengirim dan penagihan, ketiga metode pembayaran, keempat informasi pengiriman. Material Master, yaitu berisi informasi lengkap produk. Yang pertama, kode material, yang kedua, berat dan dimensi produk, yang ketiga, unit pengukuran, yang keempat, informasi stok barang. Selanjutnya, transaction dalam SAP, yaitu program aplikasi yang digunakan untuk menjalankan proses bisnis. Saat transaksi dijalankan,
sistem secara otomatis memanggil data master menggunakan organizational elements yang relevan dan menghasilkan dokumen transaksi yang tersimpan. Yang pertama, input transaksi adalah pengguna menjalankan program seperti create sales, create seller order, atau display customer master. Yang kedua, pemanggilan data. Data master otomatis dipanggil dan organizational elements digunakan. Yang ketiga, dokumen transaksi, yaitu sistem membuat dan menyimpan dokumen transaksi secara otomatis. Selanjutnya, yaitu integrasi SAP. Keempat konsep dalam sistem White Concepts tidak berdiri sendiri. Mereka saling terintegrasi untuk menghasilkan dokumen bisnis yang akurat. Setiap transaksi yang dijalankan akan selalu melibatkan organizational elements dan master data. Contoh nyatanya adalah saat membuat sales order, sistem secara otomatis menggabungkan yang pertama, customer master ke data pelanggan. Yang kedua, material master ke data produk. Yang ketiga, sales organization ke unit penjualan. Yang keempat, plan ke lokasi pengiriman. Hasilnya adalah dokumen transaksi yang tersimpan lengkap dalam sistem SAP. Nah, apa itu IDS? IDS adalah Internet Demonstration and Evaluation System. Adalah perusahaan simulasi yang digunakan SAP untuk pelatihan dan pembelajaran. IDS menyediakan lingkungan yang aman dan realistis untuk berlatih tanpa risiko terhadap data produksi nyata. Yang pertama, ada simulasi proses bisnis nyata, yaitu menggambarkan alur kerja perusahaan secara lengkap. Yang kedua, media latihan SAP, yaitu tempat berlatih transaksi dan konfigurasi. Yang ketiga, integrasi antar modul, yaitu menampilkan hubungan sales, finance, dan hardware. Yang keempat, aman untuk pembelajaran, yaitu lingkungan terisolasi, bebas risiko, dan bebas risiko data produksi. Contoh latihan yang dapat dilakukan adalah menampilkan customer master, menampilkan material master, dan membuat sales quotation. Nah, berikut kesimpulannya. Ada 4, yaitu organizational elements adalah menggambarkan struktur perusahaan dalam sistem SAP, dari client hingga storage location. Yang kedua, master data, menyimpan data utama yang dibuat sekali dan digunakan berulang kali oleh berbagai modul. Yang ketiga, transaction, menjalankan proses bisnis dalam SAP dan menghasilkan dokumen transaksi. Yang keempat, IDS, adalah lingkungan simulasi yang aman untuk pembelajaran dan latihan SAP. Keempat konsep ini menjadi fondasi seluruh proses bisnis dalam SAP. Memahaminya adalah langkah pertama sebelum mendalami modul-modul spesifik seperti sales, finance, atau human resource. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Yang selanjutnya untuk praktikum, di kesempatan kali ini untuk praktikumnya itu ada 3. Praktik yang pertama adalah menampilkan data master pelanggan atau display customer master. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama masuk ke menu logistik, kemudian ke sales and distribution, setelah itu ke master data, kemudian ke business partner, terus kemudian ke customer, selanjutnya di display dan di bagian complete. Nah, di sini ada T-code yang bisa kalian masukkan langsung, yaitu XD03. Nah, selanjutnya kita enter aja. Kemudian di sini ada customer. Nah, untuk customer ini kita bisa lihat dari data yang diberikan oleh dosen atau data assign untuk setiap mahasiswa. Nah, di sini untuk customer saya memakai yang Rohar 05. Kemudian di sini masukkan customer-nya, terus company code-nya itu seperti biasa 1000. Kemudian kita enter. Nah, pada bagian ini
ini adalah hasil yang diperoleh berupa informasi umum pelanggan seperti misalkan alamat atau postal code-nya berapa, terus country-nya di mana. Nah, kemudian tujuan dari praktikum ini adalah untuk menampilkan informasi lengkap dari suatu pelanggan. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa tampilan seperti kontrol data, payment transaction apa aja, terus marketingnya apa, dan ada yang namanya export data. Nah, selanjutnya untuk praktikum yang kedua. Praktikum yang kedua ini adalah, nah untuk praktikum yang kedua, kita ingin menampilkan data master material, yaitu bertujuan untuk menampilkan dan mempelajari informasi detail material untuk praktikum kali ini kita akan mempelajari berupa pompa air dengan nomor material 578 yang tersimpan dalam sistem SAP. Nah, untuk masuk ke menunya yang pertama itu kita masuk ke logistik, kemudian ke material manajemen, setelah itu ke material master, kemudian ke material, selanjutnya ada di display, setelah itu kita pilih yang display current atau bisa di tikot, langsung aja di tikot yaitu MM03. Nah, selanjutnya kita enter di sini. Nah, bagian sini itu material yang diberikan yaitu 578 sesuai dengan modul praktikumnya. Kemudian kita enter. Nah, bagian sini kita bisa select view apa aja yang kita mau tampilkan. Untuk praktikum kali ini saya mencoba untuk menampilkan praktikum basic data 1 dan juga plan stock. Nah, kemudian dicentang aja setelah udah dipilih, kita langsung enter atau kalian bisa checklist di bagian bawah kiri ini. Nah, setelah itu di sini di bagian plan masukkan plan code-nya. Kalau di eh, kesempatan kali ini saya memasukkan plan code-nya itu 1200. Jadi kita select. Nah, di sini terdapat banyak banget tampilan data yang kalian bisa explore seperti purchasing, terus sales organization 1, terus ada general dan plan. Dari hasil pengamatan ini, setelah material ditampilkan, sistem akan menunjukkan berbagai informasi mengenai material yang bernomor 578. Nah, misalkan pada basic 1 ini adalah pengguna dapat melihat deskripsi material berserta karakteristik umum produk. Nah, selain itu informasi mengenai berat, terus berat bersih material, terus dan lain-lain. Nah, kemudian pada plan stock juga terdapat banyak informasi. Plan stock, ini plan stock. Nah, di plan stock sistem dapat menampilkan jumlah persediaan yang masih tersedia di gudang untuk material 578 tersebut. Informasi tersebut membantu pengguna dalam memantau kondisi dan ketersediaan stok material. Nah, untuk selanjutnya yaitu praktikum yang ketiga, kita akan membuat surat penawaran penjualan atau create sales quotation. Nah, untuk mengakses menu dari create sales quotation ini, kita masuk ke menu yang pertama itu seperti biasa logistik, kemudian sales and distribution, kemudian di sales, terus di quotation, dan di bagian VA21 atau create. Karena kita ingin membuat ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa juga menggunakan tikot yang PA21. Jadi kalian enter aja. Nah, terus di sini ada beberapa data yang kalian harus isi. Yang pertama ada quotation type. Itu untuk quotation type-nya masukkan QT. Terus kemudian ada di sales organization ada 1000. Terus di distribution channel ada 10. Kemudian di
Division itu kita isi 0, 0. Nah, setelah datanya terisi, kita bisa pilih enter. Kemudian di sini akan ditampilkan Kemudian di sini ada beberapa data yang harus dimasukkan. Yang pertama itu ada quotation-nya berapa, terus sold to party-nya berapa, kemudian ada item, material, dan lain-lainnya. Nah, untuk praktikum kali ini kita mencoba untuk isi data pelanggan, yaitu Rohar 05 tadi, pada bagian customer. Yang pertama, kita coba untuk memasukkan nomor material di sini, 578. Kemudian kita masukkan order quantity-nya berapa. Sini kita masukkan 10. Terus kita juga masukkan data pelanggan atau quotation ini. Oh iya, mohon maaf atas keterlambatannya. Jadi di quotation ini kita isi dengan nama customer. Yang pertama itu berarti Rohar 05. Terus masukkan di sini. Terus ada sold to party. Mohon maaf, di sini quotation-nya kita kosongkan. Terus sold to party-nya isi dengan Rohar 05. Kemudian di bagian kolom material itu jangan lupa untuk diisi 578, terus order quantity-nya itu ada 10. Kemudian setelah itu kita bisa enter. Nah, di sini kalau berhasil akan mendapatkan notif select one or more items. Nah, kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu melalui transaksi VA21 atau Create Quotation, pengguna dapat membuat dokumen penawaran penjualan secara terstruktur dan terdokumentasi dalam sistem SAP. Dokumen quotation yang dihasilkan menjadi bukti resmi penawaran harga kepada pelanggan serta pendukung proses transaksi penjualan yang terintegrasi. Nah, kemudian setelah udah, di sini akan ditampilkan beberapa informasi, tampilan informasi di sini seperti sold to party-nya siapa, terus item overview-nya, kemudian di sini ada tampilan sales-nya juga, ada item detail. Ini bisa kalian lihat di sini. Kemudian ada ordering party-nya dan lain-lain. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok 3 yang mengerjakan unit ketiga. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.